pertemuan di Mountain Lotus. Selamat mendengarkan. Mountain Lotus. Tepat di area parkir kantor besar Future of Company, tampak puluhan mobil mewah sedang terparkir di sana. Dan dapat dipastikan bahwa hari ini akan diadakan meeting antara seluruh staf dari berbagai cabang perusahaan itu dari beberapa daerah. Sementara itu, dari mobil Rolls-Royce panjang yang sudah dimodifikasi, tampak beberapa pengawal menurunkan 4 kursi roda lalu membuka pintu di mobil mewah tersebut. Dan kini tampaklah 4 orang lelaki yang sudah sangat tua sekali berjalan menggunakan tongkat lalu duduk di kursi roda masing-masing, kemudian didorong oleh masing-masing 4 pengawal menuju ke pintu masuk kantor besar itu. Tidak sampai di situ saja, dari arah Lotus Hotel tampak rombongan mobil mewah sekitar 20 unit saling beriringan memasuki area depan kantor itu, dan kini dari dalam berkeluaran lelaki dengan membawa masing-masing tas koper di tangan mereka. Dari mobil paling depan, tampak 4 orang bodyguard dengan tubuh besar dan kekar berjalan tenang ke arah sebuah mobil Bugatti Divo, kemudian membukakan pintu, lalu membungkuk hormat mempersilahkan sepasang pasangan paruh baya untuk keluar dari dalam mobil tersebut. Beberapa pengawal yang berdiri di depan pintu masuk kantor besar Future of Company itu tampak berlari membawakan payung lalu dengan hormat mempersilahkan pasangan itu untuk berjalan ke arah pintu masuk. 10 menit berselang, dari arah Lotus Road tampak 4 mobil super sport dengan dikawal lebih dari 100-an mobil Rolls-Royce bergerak perlahan memasuki area depan kantor itu. Salah satu dari 4 mobil sport, yaitu Pagani Huayra, tampak terus melaju memasuki pintu khusus, kemudian masuk ke ruangan lift dan terus menuju ke lantai paling atas dari belasan tingkat bangunan kantor tersebut. Begitu pintu lift terbuka, tampak mobil Pagani Huayra itu berlahan keluar, melewati ratusan orang yang berbaris sambil membungkuk lalu berhenti tepat di tengah-tengah barisan itu. 2 orang lelaki yang tepat berada di samping pintu kiri dan kanan mobil itu dengan hormat membukakan pintu, dan kini tampaklah seorang lelaki berusia hampir 45 tahun keluar dari kendaraan super sport itu, lalu berdiri memperlihatkan sekelilingnya. Tampak wanita pasangannya melangkah mendekat, lalu merapikan jas serta dasi yang dikenakan oleh lelaki parubaya itu. "Selamat datang, Tuan Besar," kata para lelaki yang membentuk 2 barisan itu, menyambut kedatangan lelaki dan wanita tadi. "Black, apakah yang lain sudah tiba?" tanya lelaki itu. "Menjawab Anda, Tuan. Saat ini 4 naga ompong sudah tiba. Begitu juga dengan Tuan Besar Ivan Patrick dan Nyonya Besar Lorna Walker, bersama dengan putri mereka, Senita Patrick. Juga ada Tuan Jackson dan Tuan Kenny William. Ada Mr. Braley selaku pemegang kuasa hukum perusahaan. Ada Tuan Barry, Tuan Richard, Tuan Tom selaku manajer umum di seluruh hotel dan restoran milik Future of Company. Ada Miss Olive selaku manajer kepala di Jewel Star, Tuan Isa, Tuan Ricardo, Ronald, Austin, dan ada ramai lagi yang hadir termasuk mertua dan Tuan Ivan Patrick, yaitu Tuan Samson Walker," jawab lelaki bernama Black itu. "Bagus. Sekarang kalian boleh kembali ke posisi masing-masing," kata lelaki yang disebut Tuan Besar itu. "Melaksanakan perintah," kata Black lalu mengomandani barisan lelaki yang layaknya seperti tentara itu untuk membubarkan diri lalu mengisi tempat-tempat yang mereka parkirkan bisa dengan mudah untuk mengawasi kendaraan. Ruang rapat umum VOC. Layaknya seperti rapat dalam parlemen, kini tampak sebuah meja besar bundar yang dikelilingi oleh hampir 100-an kursi lengkap dengan pengeras suara di masing-masing bagian yang ada kursinya. Sementara itu, di atas, layaknya seperti sebuah panggung, terdapat 4 buah kursi yang kini sudah diduduki oleh 4 orang tua lelaki tua yang tampak sangat tenang. Padahal, siapa tahu sebelum ruangan itu terisi, mereka sudah saling sikut duluan. Begitu seorang lelaki yang disebut sebagai Tuan Besar tadi memasuki ruangan rapat, semua orang kini tampak berdiri dan membungkuk hormat, kecuali keempat lelaki tua itu. "Lihat, cucu kita Leon, semakin dewasa. Dia tampak semakin waras," kata lelaki tua di sebelahnya. "Hahaha,
Dia memang mewarisi sifatmu. Kau kan memang sialan. Timpa lelaki tua yang bernama Leon itu. Cucuku yang tidak sinting seperti cucumu. Lihatlah, dia sangat karismatik. Benar katamu, bocah bandel. Ivan memang sangat karismatik. Tapi cucu kami sangat diplomatik. Kata Leon pula. Apa hubungannya antara diplomatik dengan karismatik? Tanya salah seorang lagi. Alah, pokoknya ada tik-tiknya. Sudahlah, jawab William King. Jason, mana cucumu? Mengapa tidak masuk? Tanya Tuan Aaron. Mungkin dia bersama dengan Clara. Biarkan saja dia bergosip. Lagi pula, sudah ada Samson di sini. Jawab Jason kepada keluarga Walker. Tak lama setelah itu, tampak Tuan Patrick mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada William Kim sambil berkata, apa kalian ada membaca berita tentang kejadian Tower Mall, anak perusahaan Jawa Star di kota Kemuning? Tanya lelaki tua itu. Iya, benar kata Aaron. Aku juga ada membaca berita tentang seorang anak yang membuat kekacauan di Tower Mall. Kata Tuan Walker pula. Mengapa? Aku malah baru mendengar dari kalian. Kata Tuan Smith sambil melihat ke arah layar ponsel milik Tuan Patrick. Di sana dia melihat sebuah gambar seorang anak muda memakai masker, sedang duduk di dalam sebuah troli dan didorong oleh seorang lelaki berpakaian putih, layaknya seorang manajer, sambil diiringi oleh banyak staf di belakangnya. Foto gila apa lagi ini? Tanya William King sambil merampas ponsel dari tangan Tuan Patrick. Jika aku perhatikan kelakuan anak lelaki dalam gambar ini, aku teringat seperti apa kau waktu muda dulu, King. Kata Tuan Walker. Iya, bocah sok jenius ini dulu kelakuannya memang seperti setan. Apa kau ingat ketika dulu kita datang ke kantor ayahku? Kau seharian hanya naik eskalator dan tertawa-tawa seperti monyet baru lepas dari kandang. Kata Tuan Walker. Kau selalu saja mengingat itu. Daripada kau diam saja seperti monyet kena siram air. Dikasih roti 1 bungkus, langsung dia di balik kursi. Balas William King kepada sahabatnya itu. Apalagi ini si Leon, sok suci. Jaga gaya dan image terus-menerus. Ditawari makan malah menolak. Akhirnya kelaparan dan menyusahkan kita. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Benar katamu Jason. Waktu memang terlalu cepat meninggalkan kita. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa begitu banyak momen berharga yang terlewatkan begitu saja. Kata Tuan Patrick. Waktu tidak akan bisa kembali. Sesuatu yang sangat jauh itu adalah masa lalu. Selaju apapun kendaraan kita tidak akan bisa sampai lagi ke masa itu. Sebaliknya masa depan, walaupun merangkak, kita pasti akan sampai juga. Dan pada titik akhir dari hidup ini adalah kematian. Itu pasti. Hutang yang paling menakutkan bagi mereka yang tidak memiliki cukup bekal adalah kematian. Kita tidak akan bisa menghindari takdir yang satu ini. Kata Tuan Leon. Makanya, di sisa usia ini, kita jangan lagi memikirkan apa itu dunia. Jangan dikejar, karena salah satu dari kita pasti akan meninggalkannya. Sebuah filsafat hidup mengapa Tuhan memberikan rambut putih di kepala ini. Itu artinya, agar kita harus berbenah diri dan memutihkan masa lalu kita yang hitam. Masih ada waktu, daripada kita mengejar dunia. Lebih baik tumpukan perhatian untuk saling berbagi. Bukankah hidup ini akan indah? Kata Tuan Patrick. Bukankah tujuan kita mengadakan pertemuan ini untuk saling berbagi? Berbagi tanggung jawab melindungi negara ini dari invasi Arad Holding Company yang sudah mulai bercokol di Megaton. Kata William King. Benar katamu, kita akan lihat apa isi dari rapat gabungan ini. Aku yakin Jerry William, Ivan Patrick, Ryan Morgan, Rico O'Berry, dan Daniel memiliki jalan keluar dari masalah besar ini. Tapi, bagaimana dengan gambar pada ponselmu itu? Siapa anak muda bermasker itu? Tanya Tuan Smith. Nanti kita tanyakan kepada Jerry. Aku menduga bahwa ini adalah cicit kalian. Menilik dari tingkahnya, anak ini tidak jauh berbeda dengan dirimu, King. Jawab Tuan Patrick. Sialan kau. Apa kau kira hanya aku saja yang seperti itu? Lalu, bagaimana dengan gelarmu si bocah bandel itu? Tanya William King sambil melotot.
Hahaha, benar juga katamu. Ayo berhenti, rapat akan dimulai, kata Tuan Leon Smith sambil melintangkan jari telunjuknya di depan bibir. Halo, episode